siswa SMAN 1 Garawangi mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai Bapak tentang pandangan Bapak terhadap swasembada pangan pada masa Orde Baru. Sebelumnya, boleh perkenalkan dulu dengan Bapak siapa ini? Nama saya Bapak Haji Dede Kusnadi, lahir tahun 1973 di Desa Sinangagung. Berarti Bapak ini pernah hidup di masa Orde Baru berapa tahun ya Pak? Waktu saya lahir tahun 73 sampai dengan berakhirnya Orde Baru tahun 1997, mungkin sekitar 22 tahunan. Bapak kalau boleh tahu pekerjaan Bapak sekarang apa ya Pak? Pekerjaan saya wira swasta, sedikit berkebun dan juga menjual gas LPG, itu sebagai pekerjaan utama saya. Apakah swasembada pangan dapat dikatakan sebuah program Pak? Swasembada itu kan berarti membiayai diri sendiri. Nah, berarti kalau dikonversikan ke dalam bahasa, swasembada adalah kita bisa mencukupi diri kita sendiri, terus ada lebihnya yang bisa kita pergunakan untuk orang lain. Jadi kita mencukupi diri sendiri, ada surplus, baru surplus itu mau dijadikan sebagai dijual lagi bisa, atau disimpan lagi untuk suatu saat, di saat kita kekurangan mungkin itu sebagai simpanan itu bisa. Swasembada pangan dikatakan sebuah program, mungkin bisa dikatakan sebuah program karena itu adalah suatu tujuan yang sangat mulia, yang terorganisir dan sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Berarti Bapak pernah hidup pada masa Orde Baru kan? Nah, pada masa itu kan ada program swasembada pangan ya? Boleh dijelaskan tidak sedikit mengenai swasembada pangan? Swasembada pangan adalah suatu target yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Soeharto, yang waktu itu beliau sangat ingin sekali menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang bisa surplus pangan, dan beliau kebetulan mempunyai beberapa langkah-langkah yang dinilai sangat pro sekali untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang berswasembada pangan. Nah, swasembada pangan kan ada di zaman Orde Baru ya. Dimulai pada tahun berapa sih swasembada pangan? Kan kita sebagai generasi muda taunya swasembada pangan tuh pada zaman Orde Baru kan. Jadi nggak tahu tepatnya kapan swasembada pangan diadakan. Swasembada pangan tepatnya sih mungkin tahun 1984 Indonesia bisa swasembada pangan. Itu adalah suatu proses yang sangat panjang dan sangat lama sekali, di mana waktu itu Indonesia dalam kondisi yang sangat carut marut, ekonomi yang sangat terpuruk karena pembenahan yang dilakukan oleh Soeharto. Alhamdulillah bisa melakukan swasembada pangan hampir dua dasawarsa, hampir 22 tahun kepemimpinan Soeharto, tepatnya tahun 1984 Indonesia pertama kalinya bisa merasakan swasembada pangan. Boleh dijelaskan keadaan atau kondisi perekonomian di Indonesia saat berlakunya swasembada pangan? Sebelumnya apa sesudahnya? Sebelum swasembada pangan. Mungkin kita harus melihat kilas baliknya dulu sebelum terjadinya swasembada pangan, yaitu pada awal terpilihnya Soeharto sebagai presiden setelah Indonesia mengalami beberapa krisis dan goncangan, yaitu setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI, di mana ekonomi Indonesia waktu itu sangat terguncang sekali, ekonomi sangat ambruk, politik juga sangat ambruk. Kalau setelah swasembada pangan gimana Pak? Timingnya adalah setelah diangkatnya Soeharto sebagai presiden, maka Soeharto mulai membenahi Indonesia. Target Soeharto untuk menjadikan Indonesia sebagai swasembada pangan dimulai dengan menjadikan kabinetnya untuk mendukung segala sesuatu yang diprogramkan dalam GBHN.
untuk mencapai swasembada pangan, Indonesia butuh waktu yang sangat panjang, mungkin sekitar 2 dasawarsa atau lebih, karena program pelita yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto waktu pertama kali beliau menjabat, di mana Indonesia menginginkan swasembada pangan. Target itu tercapai pada tahun 1984 dan itu juga hanya 1 kali selama kepemimpinan presiden yang sekitar 32 tahun. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana keadaan atau kondisi perekonomian di Indonesia pada saat swasembada pangan berlaku. Nah, sekarang apa aja sih dampak dari swasembada pangan terhadap perekonomian dan kehidupan bermasyarakat gitu? Seperti kita ketahui, pangan adalah suatu kebutuhan pokok Ya. sebagai seorang manusia. Jadi dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang surplus, otomatis secara kesejahteraan juga rakyatnya mulai terangkat, di mana angka kemiskinan semakin berkurang dan juga pendapatan petani akan semakin besar, yang imbasnya menjadikan petani lebih sejahtera, segala kebutuhan mereka bisa tercukupi, anak-anaknya mungkin bisa sekolah, juga menjadikan kehidupan yang lebih sejahtera buat mereka semua. Bapak, apakah ada faktor yang mendukung swasembada pangan? Pastilah, semua lembaga, semua instansi mesti bekerja ekstra untuk saling mendukung, saling melengkapi, dan saling membantu dalam menggiatkan lagi program-program pemerintah untuk berswasembada pangan. Salah satunya mungkin murahnya harga pupuk, tersedianya bibit varietas unggul, terus ditemukannya teknologi pertanian, serta adanya sumbangan, adanya mungkin penyuluh-penyuluh pertanian untuk memberikan inovasi-inovasi terbaru kepada petani, sehingga petani bisa bercocok tanam dengan baik, tahu kapan bercocok tanam, terus teknik cara bercocok tanam, Ini sudah terstruktur gitu. Ya, Contohnya apa saja ya Pak? contoh paling real waktu zaman Orde Baru adalah banyak didirikannya kelompok pencapir, kelompok mitra-mitra tani, juga dibantu dengan proyek-proyek pemerintah yang sangat mendukung sekali, diantaranya pembangunan waduk, irigasi, juga harga pupuk yang sangat terjangkau oleh petani. Setelah itu ada konsumen untuk dijadikan petani dalam menjual hasil panennya, seperti Bulog. Terus ada lagi lembaga-lembaga lain yang siap menampung segala hasil panen petani. Jadi petani tidak terlalu sulit untuk menjual hasil panennya dengan harga yang sepantas mungkin. Bapak, kenapa sih swasembada pangan itu bisa memberikan kesejahteraan yang lebih bagi petani, Pak? Indonesia adalah suatu negara agraris. Jadi modal yang paling utama adalah mengoptimalkan lahan-lahan pertanian, lahan-lahan tidur. Dengan menjadikan Indonesia berswasembada pangan, otomatis ekonomi para petaninya juga akan terangkat, taraf kesejahteraannya juga akan naik. Mungkin seperti itulah. Mengapa pemerintah Indonesia menitik beratkan swasembada pangan? Bukannya menitik beratkan teknologi, contohnya teknologi ataupun ilmu pengetahuan gitu Pak. Boleh dijelaskan? Indonesia yang memiliki lahan yang sangat luas, iklim yang sangat bagus, karena Indonesia merupakan negara tropis di mana sumber daya alam yang sangat melimpah, terus petani penggarap yang sangat banyak. Saya kira memilih swasembada pangan sebagai tujuan yang pertama dalam membangun suatu negara adalah pilihan sangat baik sekali.
Karena kalau kecukupan pangannya sudah terpenuhi, kemungkinan sekali untuk menjadikan negara ini yang lebih maju, masyarakat yang lebih terjamin ekonominya, seperti itu. Apakah ada alasan utama bagi kita untuk swasembada pangan lagi, Pak? Pasti banyak sekali alasan untuk Indonesia kembali menjadikan Indonesia untuk swasembada pangan yang pernah terjadi pada era Soeharto. Karena di saat ekonomi dunia yang semakin semrawut, di saat ekonomi terjadi krisis global di mana-mana, pangan adalah salah satu faktor penentu untuk kemajuan suatu negara. Pak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap swasembada pangan pada masa Orde Baru? Secara pribadi, swasembada pangan yang dilakukan oleh Orde Baru itu suatu kewajaran lah, suatu kewajaran, suatu hal yang wajib kita apresiasi. Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya, bisakah Indonesia untuk swasembada pangan lagi? Kalau soal bisa, mungkin saja bisa, tapi itu adalah suatu PR yang sangat berat sekali buat pemerintahan saat ini, di mana populasi penduduk Indonesia yang semakin meningkat, terus semakin berkurangnya tanah garapan petani, juga semakin mahalnya biaya untuk menggarap tanah, dari harga pupuk, harga untuk membajak sawah. Saya kira itu perlu suatu tindakan yang sangat inovatif oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk saling bahu-membahu menjadikan Indonesia surplus lagi. Bukan tidak mungkin, segalanya pasti terjadi, pasti bisa kalau kita bersinergi, saling membantu, saling menolong, dan saling memberikan dukungan yang menjadikan Indonesia kembali surplus seperti zaman Soeharto. Bapak, terima kasih ya atas waktunya sudah bersedia diwawancarai sama kami. Sama-sama, saya juga berterima kasih sekali sudah dijadikan sebagai narasumber, walaupun saya tahu pengetahuan saya sangat terbatas, terus cara menuturkannya juga mungkin sangat biasa sekali. Saya berharap kalian bisa menjadikan ini sebagai bahan referensi untuk tugas kalian. Terima kasih kembali, Pak.